Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahragi Safani dari kelompok 11. Kali ini kita akan membahas mengenai keluarga berencana. Nah, ini subbab-subbab yang akan kita bahas. Kita masuk ke subbab yang pertama. 1. Pengertian kontrasepsi dan KB. Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi ini adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan sel sperma. Jadi intinya, kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Selanjutnya kita akan membahas pengertian KB. KB adalah upaya peningkatan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Ini pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Selanjutnya menurut WHO, KB adalah tindakan untuk membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Jadi intinya KB itu adalah upaya untuk mengatur kehamilan, mencegah kehamilan, mengatur jumlah anak supaya kehidupan keluarga itu bisa lebih sejahtera. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis alat kontrasepsi. Nah, yang pertama itu adalah kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal adalah salah satu metode yang kontrasepsi yang paling efektif dan reversibel. Artinya kita bisa ingin hamil lagi jika kita berhenti menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Nah, jenis hormon yang dipakai itu biasanya mengandung estrogen dan progesteron. Ini juga ada beberapa bentuk. Yang pertama bentuk pil. Nah, kontrasepsi ini biasanya untuk wanita. Pil ini berisi gabungan hormon estrogen dan progesteron atau bisa berisi progesteron saja. Terus selanjutnya yang kedua ada kontrasepsi suntik. Pemakaiannya dilakukan dengan cara menyuntikkan obat setiap beberapa bulan sekali pada wanita subur. Obatnya itu bisa berisi depomedroksiprogesteron asetat atau DMPA. Nah, untuk DPMA ini disuntikan 3 bulan sekali. Dan ada juga yang berisi deponorestiteron. Nah, yang ini disuntikan setiap 1 bulan sekali. Nah, selanjutnya ada kontrasepsi implan. Kontrasepsi ini terdiri dari Norplan, Implanon, dan Indoplan. Yang membedakan itu adalah daya kerjanya dan ukuran panjangnya. Kalau yang Norplan terdiri dari 6 batang selastik lembut berongga dengan panjang 3, cm dan memiliki daya kerja 5 tahun. Terus yang kedua ada Implanon. Implanon itu berisi 68 mg hormon ketodesogestrel dengan daya kerja 3 tahun, dan Indoplan yang mengandung hormon levonorgestrel dengan daya kerja juga 3 tahun. Selanjutnya ada kontrasepsi non-hormonal alami. Yang pertama ada pantang berkala. Pantang berkala adalah tidak melakukan hubungan seks saat istri sedang dalam masa subur. Sistem ini berdasarkan pada siklus haid atau menstruasi wanita. Nah, siklus ini juga merupakan siklus yang sangat-sangat beresiko karena banyak wanita yang tidak memiliki siklus menstruasi yang teratur. Terus yang kedua ada senggama terputus, yaitu mengeluarkan kemaluan pria dari alat kelamin wanita menjalani ejakulasi. Dengan cara ini diharapkan sperma tidak akan masuk ke dalam rahim. Selanjutnya ada lendir cervix, yaitu metode untuk melihat lendir dalam vagina untuk mengetahui masa subur pada wanita, dilakukan pada pagi hari setelah bangun tidur. Selanjutnya yang ketiga, itu ada jenis kontrasepsi non-hormonal sederhana. Yang pertama ada spermisida. Spermisida adalah zat kimia yang kerjanya itu melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sebelum sperma masuk ke dalam genitalia internal wanita. Cara kerjanya itu bisa menyebabkan sel sperma terpecah dan memperlambat gerakan sperma. Nah, yang kedua ada kondom. Kondom adalah sarung karet tipis yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Selain sebagai alat kontrasepsi, kondom juga berfungsi sebagai alat pelindung terhadap infeksi menular seksual. Nah, yang ketiga ada alat kontrasepsi dalam rahim atau yang sering dikenal IUD. AKDR ini
adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan dalam rongga rahim yang bekerja menghambat sperma untuk masuk ke tubuh falopi. Nah, selanjutnya ada diafragma, yaitu merupakan cup bentuk bulat cembung yang terbuat dari lateks yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual sehingga menutup serviks. Nah, cara ini diharapkan supaya sperma itu tidak masuk sampai ke dalam rahim dan tuba falopi. Nah, selanjutnya ada kontrasepsi permanen. Kontrasepsi permanen ada dua, ada tubektomi dan vasektomi. Tubektomi itu untuk wanita dan vasektomi itu untuk pria. Kalau tubektomi itu cara kerjanya untuk memotong saluran telur wanita sehingga wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Sedangkan untuk vasektomi itu adalah operasi dilakukan dengan memotong saluran transportasi sperma pada testis dan penis. Ini contohnya. Nah, kalau tubektomi itu dia memotong saluran di antara tuba falopi dan rahim sehingga tidak terjadi pembuahan lagi kan. Terus kalau misalkan yang vasektomi itu salurannya dipotong sehingga spermanya tuh tidak ini lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas subbab yang ketiga, yaitu pengaruh budaya dalam pemakaian alat kontrasepsi. Yang pertama ada faktor religius. Nah, dalam agama Islam ternyata ada beberapa metode kontrasepsi yang tidak dianjurkan. Seperti yang pertama metode spermisida. Di dalam spermisida itu ada beberapa jenis bahan kimia yang bisa mematikan sperma. Metode ini tidak diperbolehkan oleh sebagian ulama karena menurut ulama meski masih menjadi sperma, kehidupannya itu harus dihormati dan tidak boleh dimatikan dengan sengaja. Selanjutnya ada juga metode AKDR atau IUD. Beberapa produk IUD ini terbuat dari bahan yang tidak kondusif bagi zigot sehingga bisa membunuh zigot dan proses kehamilan tidak terjadi. Dengan demikian, sebagian metode IUD itu telah menyalahi ajaran syariah Islam karena melakukan pembunuhan atas zigot yang terbentuk dengan menciptakan ruang yang tidak kondusif pada zigot tersebut. Terus selain itu kan kalau misalkan metode IUD itu kan dipasang harus oleh ahli. Nah, kalau misalkan ahlinya bukan muhrim, ditakutkan itu takut menimbulkan dosa gitu kan. Selanjutnya ada menurut agama Katolik. Gereja Katolik memiliki pandangan yang sangat keras mengenai kontrasepsi. Dokumen yang biasanya diacu adalah Ensiklik Humanae Vitae yang dikeluarkan Paus Paulus VI tahun 1968. Melalui dokumen itulah, Gereja Katolik mengajarkan kepada umatnya bahwa kontrasepsi buatan secara intrinsik adalah buruk atau jahat. Gereja Katolik menganjurkan kepada umatnya untuk menggunakan keluarga berencana alamiah dan bukan kontrasepsi. Satu-satunya bentuk kontrol kelahiran yang diizinkan adalah pantang berkala. Pantang berkala itu yang tadi ya, melakukan hubungan seksual saat masa tidak subur istri. Nah, ini juga ada faktor adat. Faktor adat di Indonesia itu yang pertama, mengutamakan anak laki-laki. Anak laki-laki dianggap dapat membantu urusan penambahan ekonomi untuk keluarga. Dan anak perempuan itu biasanya hanya bekerja membantu di rumah aja. Selain itu juga pada suku-suku Indonesia tertentu, anak laki-laki diperlukan untuk mewarisi nama keluarga. Hal ini menyebabkan banyak pasangan enggan menggunakan alat kontrasepsi sebelum memiliki anak laki-laki. Jadi meskipun udah banyak anak tapi semuanya perempuan, mereka tuh pasti biasanya ingin terus memiliki anak sampai mereka punya laki-laki. Nah, selanjutnya ada mitos banyak anak banyak rezeki. Meskipun mitos yang dipercaya orang-orang ini merupakan mitos-mitos zaman dahulu, tapi ini tuh merupakan salah satu alasan kenapa banyak pasangan zaman dahulu itu kayak tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya kita akan membahas subbab keempat, yaitu unmet need di Indonesia. Apa itu unmet need? Menurut BKKBN, unmet need adalah kebutuhan pasangan usia subur untuk ber-KB, tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya, tetapi pasangan usia subur tersebut tidak memakai alat kontrasepsi. Unmet need adalah kondisi mengisyaratkan keinginan pasangan
terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, menurut SDKI tahun 2017, angka unmet need di Indonesia itu mencapai 10,6%. Bisa lihat ya di situ teman-teman. Ini besar sekali dibandingkan dengan targetnya, yaitu sekitar 6%. Nah, angka unmet need di Indonesia itu mayoritas berada pada usia 45 sampai 49 tahun. Dimana itu udah merupakan masa yang sebenarnya tidak termasuk subur lagi ya. Nah, selanjutnya ini ada yang di seluruh Indonesia. Bisa lihat di sini provinsi yang memiliki angka unmet need terbesar itu ada di Papua Barat yang mencapai angka 23,6%. Nah, ini kualitas layanan keluarga berencana di Indonesia. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas tertuang di dalam bab 29 RPJMN 2004-2009, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005. Sasaran atau outcome pembangunan kependudukan dan KB yang terkait dengan pelayanan KB bagi masyarakat miskin terdapat pada sasaran pertama, yaitu terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas. Tanda kualitasnya itu yaitu yang pertama, menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14% per tahun. Yang kedua, menurunnya tingkat fertilitas total menjadi sekitar 2,2%. Yang ketiga, menurunnya persentase pasangan usia subur yang tidak terlayani atau unmet need tadi menjadi 6%. Selanjutnya, meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5%. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien. Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. Dan yang terakhir, meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesetaraan reproduksi. Nah, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.